Mengapa perusahaan atau bisnis memerlukan organisasi? Tanpa organisasi, perusahaan menjadi tidak efisien, tak ada individu yang dapat menjalankan fungsinya dengan lancar. Untuk itu, kita perlu organisasi bisnis, pembagian tugas dan tanggung jawab, pengertian organisasi dan pengorganisasian. Organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok orang demi mencapai tujuan bersama dan mau terlibat dengan peraturan yang ada. Jadi, secara sederhana, pengorganisasian atau organizing adalah proses pengaturan sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan memperhatikan lingkungan yang ada. Pengorganisasian yaitu suatu proses penyesuaian struktur organisasi dengan tujuan, sumber daya, dan lingkungannya. Dengan demikian, hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi. Pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama, organisasi menurut Stoner. Organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Menurut James Dimone, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang C, menurut Ralph Fuhrer Davis, organisasi adalah suatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Pengertian organisasi dan pengorganisasian. Organisasi mencakup dua segi. Satu, organisasi sebagai wadah, lembaga atau kelompok fungsional ketika proses manajemen berlangsung. Kedua, organisasi sebagai pembentuk tingkah laku hubungan antar manusia secara efektif sehingga dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan memberikan kondisi lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan. Prinsip-prinsip organisasi. 1. Perumusan tujuan organisasi dengan jelas. Tujuan merupakan sasaran dari setiap kegiatan organisasi. 2. Pembagian pekerjaan, tugas dan fungsi seseorang harus dirumuskan dengan jelas sehingga setiap orang memahami tugasnya dan kepada siapa harus bertanggung jawab. Berikutnya, penggolongan fungsi organisasi. Ada beberapa dasar pokok untuk menggolongkan fungsi suatu organisasi atau aktivitas. Pertama, menurut kesamaan fungsi. Pengelompokan ini menggabungkan semua pekerjaan atau kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan suatu barang, misalnya menjadi fungsi produksi. Yang B, menurut macam benda, misalnya pabrik mobil, berbentuk kesatuan yang sesuai dengan macam-macam kendaraan, yaitu kesatuan yang khusus bertanggung jawab mengenai mobil seperti sedan, truk, dan lain-lain. C, menurut jasa yang diberikan, misalnya jasa pelayanan pos dan jasa angkutan. D, menurut pelangganan yang harus dilayani, misalkan di rumah sakit ada bagian khusus yang melayani pria, wanita, dan anak-anak. Yang E, menurut suatu tata kerja, misalnya tata kerja menyimpan dokumen, arsip, atau surat-surat yang dikirim. F, menurut pembagian wilayah, misalnya suatu perusahaan ketika mendirikan cabangnya. Prinsip-prinsip organisasi. 1. Kontinuitas atau fleksibilitas. Kelangsungan dan kesinambungan sikap organisasi terjamin baik dalam sasaran, program maupun operasional. 2. Delegasi wewenang dan tanggung jawab harus jelas dan seimbang. Wewenang atau otoritas yaitu hak untuk memerintah atau bertindak. Tanggung jawab yaitu kewajiban untuk melaksanakan tugas. Ketiga, unity of direction atau kesatuan arah. Semua kegiatan, pemikiran, keahlian, waktu, dan kemampuan harus ditujukan pada suatu arah, yaitu pencapaian tujuan secara efisien dan efektif. Keempat, unity of command atau kesatuan komando.
adanya kesatuan komando, maka kerjasama akan terjamin. Pemusatan usaha dan pengendalian komando lebih terpusat. Kelima, span of control atau rentang kekuasaan. Maksudnya beberapa orang yang tepat harus berada di bawah kekuasaan seorang pejabat atasan. Keenam, tingkat pekerjaan atau employment hierarchy, yaitu suatu jaringan peranan yang dituntut orang dalam melaksanakan pekerjaan untuk tugas yang harus dicapai. Pekerja itu didelegasikan oleh pemimpin melalui tangga jabatan. Employment hierarchy ini mempunyai dua ciri, yaitu membentuk piramida dari seri tingkat suatu piramida dan terbagi-bagi ke dalam seri tingkat horizontal. Bentuk piramida ini biasanya yang dari atas itu paling tinggi kepala eksekutif, selanjutnya tingkat lebih rendah dan lebih dari satu orang ada di selanjutnya. Ketujuh, prinsip koordinasi. Kegiatan organisasi harus dikoordinasikan secara bersama-sama agar terdapat kesatuan dalam tindakan. Setiap organisasi mempunyai dua tujuan. Yang pertama, tujuan intern yang bersifat koordinatif. Yang kedua, tujuan ekstern yang sesuai dengan tujuan penggabungan upaya organisasi. Koordinasi antara lain ditujukan untuk pencegahan A. Konflik dan kontradiksi, B. Persaingan yang tidak sehat, C. Pemborosan, D. Kekosongan ruang dan waktu, E. Terjadi perbedaan pendekatan dalam pelaksanaan luas rentang kekuasaan. Education Niles menyebutkan ada 5 hal untuk menentukan luasnya rentang kekuasaan. Yang A, hal-hal yang berhubungan dengan rentang organisasi. Semakin jelas rencana suatu organisasi, tegas tanggung jawab, maka makin sedikit jumlah orang yang dapat dikendalikan. Pengendalian jalinan hubungan di antara masing-masing orang dan pekerjaan satu dengan yang lain semakin sederhana. Hubungan setiap orang dalam pekerjaan, maka makin sedikit orang-orang di bawah pengawasan. Yang C, kemampuan masing-masing orang dalam organisasi. Semakin cekatan dan pandai seseorang pemimpin, makin banyak orang yang dapat dikendalikan. Yang D, corak pekerjaannya. Di suatu pekerjaan yang sederhana dan homogen akan lebih banyak orang yang dapat dikendalikan oleh seorang pemimpin. Yang E, keterlibatan organisasi dan pejabatnya dan persoalan baru yang timbul dalam organisasi. Bagi organisasi yang belum stabil dan masih baru, maka rentang kekuatan belum kuat disebabkan oleh satu, faktor jarak pekerjaan yang tersebar, diperlukan rentang kekuasaan yang lebih sempit. 2, pelaksanaan pekerjaan yang dibutuhkan waktu lama, jumlah orang yang dikendalikan lebih sedikit karena pekerjaan yang lama memerlukan pengawasan yang lebih banyak. Proses pengorganisasian. Yang pertama, perincian pekerjaan terlebih dahulu, lalu ada pembagian pekerjaan terhadap masing-masing individu. Yang pertama, perincian pekerjaan. Jadi pekerjaan itu perlu dideskripsikan secara jelas, lalu baru dibagikan pekerjaan-pekerjaan tersebut, pengkategorian, siapa yang bertanggung jawab, lalu baru pengelompokan, departementalisasi, lalu koordinasi pekerjaan tersebut terhadap tiap-tiap individunya. Berikutnya, monitoring dan reorganisasi. Berikutnya, aspek utama. Koordinasi pekerjaan. Koordinasi kerja antar bagian-bagian yang terkait ada di dalam perusahaan. Lalu memonitoring dan reorganisasi. Memonitoring pekerjaan, apakah pendelegasian sudah sesuai dan dijalankan dengan baik atau kan diperlukan pengorganisasian kembali. Jadi jika tidak efektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aspek utama struktur organisasi.
ada dua aspek utama, yaitu pembagian kerja dan departementalisasi. Yang pertama, pembagian kerja, yaitu penjabaran tugas yang dilakukan setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan perangkat aktivitas tertentu dan bukan keseluruhan tugas. Yang kedua, departementalisasi, pengelompokan aktivitas pekerjaan sehingga aktivitas dan hubungan yang serupa dan logis dapat dilakukan secara serempak. Selanjutnya, karakteristik pekerjaan, karakteristik tugas dan motivasi kerja. Ada karakteristik tugas, keadaan kejiwaan yang penting dalam bekerja, hasil pribadi dalam kerjaan. Lalu ada tujuan organisasi. Tujuan organisasi ini harus dipahami oleh setiap pemimpin dari tingkat atas sampai tingkat bawah dan seluruh anggota organisasi. Maka tujuan organisasi merupakan tugas bagi setiap bagian organisasi untuk mencapainya. Tujuan organisasi di sini terbagi 3, primer, kolateral, dan sekunder. Primer di sini terbagi dalam tujuan-tujuan secara umum, besar, kecil, perseorangan. Lalu tujuan pada operasionalnya terbagi secara perantara dan terakhir. Jadi tugas-tugasnya yang diberikan itu mereka dilaksanakan hanya sebagai perantara kah atau sebagai terakhir yang mengeksekusi. Nah, kolateral ada tujuan sosial. Tujuan-tujuan pribadi meliputi perseorangan, kelompok atau kelompongan. Berikutnya sekunder. Dari sini tujuannya yaitu pencapaian ekonomi dan efektivitas. Lalu berikutnya authority dan responsibility. Cara mendelegasikan agar delegasi lebih efektif. Definisikan terlebih dahulu tanggung jawab wewenang yang dinyatakan dengan tegas dan secara tertulis. Salah satu kesulitan penting yaitu bagaimana suatu pekerjaan harus apa yang dilakukan, kemudian dirinci dalam arti batas-batasnya. Yang kedua, memberikan iklim yang wajar untuk delegasi. Nah, delegasi ini harus dimulai dari atasan, bukan sebaliknya. Yang ketiga, mengetahui kapan delegasi harus dibatalkan. Manajer harus berani mengambil kekuasaan dan kewenangan yang didelegasikan jika keadaannya terpaksa. Yang keempat, menjelaskan ukuran pekerjaan. Yang kelima, bertanggung jawab harus didasarkan atas ukuran pekerjaan yang jelas, dapat dipahami dan diukur. Manajer harus mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab, tapi tidak dapat mendelegasikan pertanggungjawaban. Dari pendelegasian itu terdapat rintang-rintangan, yang dimana salah satunya itu yang pertama, khawatir untuk mendelegasikan. Hal ini disebabkan karena ia menganggap bahwa bawahan kurang baik sehingga ia malu. Itu contohnya. Yang kedua, enggan untuk mendelegasikan. Pimpinan mengharapkan agar bawahannya mampu melakukan pekerjaan dan mengambil keputusan persis seperti yang dilakukannya. Ketiga, berkeberatan. Pemimpin mendelegasikan betul-betul keberatannya karena melihat bawahannya akan melebihinya.